dirahmati Allah. Sejenak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sahabat Jacil yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit hal tentang patuh terhadap orang tua. Kita semua tahu bahwa semua manusia pasti memiliki orang tua, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa, karena beliau berdua merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan kita semua, kita dilahirkan oleh ibu kita. Dengan penuh kasih sayang, kita dirawat, diasuh setiap hari siang dan malam. Ayah kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Tanpa mengenal rasa lelah, kedua orang tua kita menjaga kita, memperjuangkan masa depan kita, agar kita menjadi manusia yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Tentunya itu harapan yang baik. Tidak mungkin kedua orang tua kita menaruh harapan yang buruk kepada anaknya. Betul atau tidak, sahabat Dacil? Betul. Nah, untuk itu sudah semestinya menjadi kewajiban kita untuk mematuhi kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sahabat Dacil yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut jelas disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak. Berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ucapan atau tutur kata, dan juga baik dalam perbuatan atau baik dalam hati kita. Bertutur kata yang lembut, bersikap ramah dan sopan, dan senantiasa mendoakan kedua orang tua. Berprasangka baik kepada kedua orang tua. Tentunya itu akan membuat orang tua kita bahagia. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kita diberi umur panjang sampai usia lanjut bersama kita,
Maka kita harus bersabar dalam merawat mereka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam merawat mereka. Jangan sampai kita berkata kasar ataupun membentak mereka. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada orang yang selalu mendoakan kita dengan tulus dan ikhlas. Yang mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa dari kedua orang tua kita. Jika salah satu atau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita harus senantiasa mendoakan mereka agar mereka diberi tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Kita juga harus menjaga nama baik dan kehormatan kedua orang tua, meneladani semua kebaikannya, mengingat nasihat-nasihatnya, dan menjalani wasiatnya. Sahabat Dacil yang dirahmati Allah, sebagai anak yang soleh, marilah kita berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua kita, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka orang tua. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sahabat Dacil yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.